Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudara hadirin jamaah Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, dan juga para asatid yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini, saya meyakini kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia, bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan juga nanti di akhirat. Bahagia jelas, sebab pagi hari ini kita mendapati satu hal yang begitu dahsyat, ya. Satu hal yang mungkin kalau sedikitnya kemudian kita diberikan, itu kita girangnya bukan main, ya. Misal saja pulangnya kita dari sini, kemudian kita kepengen banget yang namanya nasi uduk, bubur ayam, tupat sayur, tiba-tiba ada yang bawain itu tupat sayur ke rumah. Kira-kira girang gak kita? Apalagi sambil dia nenteng amplop coklat ada duitnya 5 juta. Girang gak gitu kita kira-kira? Lah ini jauh lebih baik daripada sekedar tupat sayur, sekedar uang yang memiliki nominal. Allah berikan kita khairum minad dunya wa ma fiha. Allah berikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu 2 salat qabliyah subuh. Mudah-mudahan ini menandakan kita bakal dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ini kitab yang luar biasa, yang bahkan kitab ini kemudian dijadikan satu patokan seseorang untuk bisa menggunakan yang namanya imamah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu yang disebut imamah? Tahu semuanya ya. Jangan nyebut imamah, orang kita kebanyakan nyebutnya apa? Iya, itu yang sering dipakai Ustadz Alam, udeng-udeng katanya begitu. Ini apa namanya? Imamah. Ini adalah yang juga dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kitab Bidayatul Hidayah ini dijadikan oleh guru-guru kami, para salafus saleh, sebagai satu patokan layak tidaknya memakai yang namanya imamah. Kitabnya nggak terlalu tebal ya, nanti silakan bisa dibeli. Orang yang sudah hafal hidayah, bukan hanya hafal tapi juga mengamalkan, barulah kemudian dia layak memakai imamah. Atau pilihan kedua, jalan pintasnya. Dan ini bukan perkara mudah mengamalkan semua yang ada di dalam kitab Bidayah. Yang kedua, kalau kemudian sudah menikah,
maka bakal dikasih ijazah untuk memakai imamah. Jadi kita memakai satu pakaian yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada para ulama, itu pun berdasarkan ijazah daripada seorang guru. Apa yang beliau tulis di dalam kitab Bidayah, ya, di permulaan beliau menasihati kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau menulis satu amalan bidayah. Bidayah itu maknanya permulaan, hidayah maknanya hidayah. Jadi ini kita permulaan supaya kita bisa dapat hidayah dari Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Yang paling pertama yang beliau tulis adalah doa setelah bangun dari tidur. Sederhana, sangat sederhana, tapi ternyata mengamalkannya sangat susah. Kira-kira nih dari 100% yang hadir di sini, yang baca doa tidur berapa persen? Bangun nih melek, yang kita inget ini langsung ngelihat notifikasi WhatsApp, Instagram, ya, TikTok, Facebook, atau mungkin sekedar ngelihat jam, atau yang pertama kali ada di pikiran kita, terucap dari lisan kita, apakah kemudian itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau sederhana saja untuk memulai menjemput hidayah dari Allah, yang kemudian setiap harinya kita berharap diberikan hidayah dengan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Mulainya dari mana? Mulai melek mata, baca doa bangun dari tidur. Maka bisa dengan yang paling sederhana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nyampe nggak tuh 5 menit? Gampang nggak gitu kira-kira? Ya, mudah-mudahan kita diistiqomahin. Ini doa luar biasa, bahkan yang panjang itu sampai terus kita dapat dari guru kita, alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyya. Ashhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dahsyat maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Jadi hadirin, ya, atau yang pertama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkanku setelah matiku. Kita kadang-kadang tidur itu ngerasanya enak aja, kita ngerasa pede aja. Pede itu apa? Bahwa Allah bakal kembaliin ruh kita. Padahal berapa banyak orang yang tidur kagak bangun-bangun lagi. Bener nggak? Kita ngerasanya pede aja karena udah sehari-hari. Lah orang dari kecil tidur lebih gede, lebih rajin lagi tidurnya. Jadi udah ahli. Akhirnya dia ngerasa tidur enak aja. Padahal ketika seseorang tidur itu ruhnya keluar dari jasadnya. Makanya ruh itu, ya, kemudian bergentayangan. Ini bukan ruh gentayangan ya maknanya. Ruh ini keluar kemudian ada di alam ruh. Nah, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, ruhnya itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di sini yang sebelum tidur kemudian wudu? Maka apa hadirin yang diinginkan oleh Al-Imam Ghazali? Bahwa ilmu itu bukan hanya hafalan yang kita hafal, yang kita ketahui. Berapa banyak orang sekarang, ya, kepinterannya itu pasti kalah dengan profesor doktor Google. Bener gak? Google itu kita tanya apa aja dia tahu. Makanya kalau sekarang saya baca berita ada kekhawatiran keberadaan guru ini, profesi guru bakal hilang dengan adanya teknologi AI. Ngerti gak gitu bapak-bapak tuh? Ya, teknologi AI. Teknologi itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia, diantaranya guru. Kalau saya mudah aja, semua pengetahuan bisa diberikan melalui Google, ya.
pengetahuan bisa diberikan melalui Google, melalui teknologi. Hanya satu yang gak bakal bisa dikasih sama teknologi sampai hari kiamat adalah keberkahan seorang guru. Jadi tenang aja. Ini murid pintar, semua dihafal, dia belajar otodidak. Tapi ingat kata para ulama, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Orang belajar kagak ada gurunya, maka syaitan yang bakal jadi guru. Apalagi ilmu agama. Makanya kata para ulama, lihatlah dengan siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka ya, wa'afani fi jasadi, kata Imam Ghazali di dalam doanya, dan yang telah memberikan afiat ke dalam jasad kami, ke dalam jasadku. Apa sih maknanya afiyah? Hadirin, sehah wal afiyah ini jangan sampai dipisah. Sehat bermakna Allah berikan kita kemampuan bergerak, jalan, Allah berikan kemampuan tangan kita, Allah berikan lisan kita ini untuk berbicara. Maka afiyah, Allah gerakan kaki kita ke masjid. Afiyah, Allah gerakan di tangan kita, ya, ketika kotak amal tadi lewat, Allah gerakin nih jalan ke kantong, ya enggak? Yang afiyahnya kenceng, ngambilnya yang warna merah, itu afiyahnya kenceng. Yang afiyahnya masih baru mulai sinyalnya, ya paling-paling warna hijau dah, mentok-mentok ya. Yang warna abu-abu tuh sinyalnya jelek gitu ya. Yang warna abu-abu sinyalnya jelek. Lah tangan kita ini bisa bergerak, ini namanya sehat. Tapi berapa banyak orang kemudian diberikan kesehatan tapi tidak mendapatkan afiah. Maka setiap subuh, sekarang zaman udah canggih. Kita kadang-kadang dulu mau sedekah, ya Allah, duit kelupaan, bener gak? Sekarang kagak perlu pakai duit, pakai apa? Tinggal scan. Nah, makanya kotak amal kudu ada tuh nanti scanannya. Ya, jadi orang biar kata duitnya ketinggalan, nih di handphonenya. Kalau handphone orang zaman sekarang jarang ketinggalan, bener gak? Duit ketinggalan orang zaman sekarang masih, cuman kalau handphone tuh rasanya nempel aja itu di badan, kagak bakal ketinggalan. Nah, udah tinggal scan. Ya, ada kode-kodenya buat dakwah berapa. Lah inilah yang kemudian afiah yang Allah berikan setelah kita bangun dari tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ya pelajaran kita sampai kepada rukun kedua daripada wudu. Saya ulangi bahwa wudu rukunnya itu ada 6. Ya, 2 diantaranya, nomor pertama dan terakhir didapat daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4, nomor 3, nomor 2, 3, 4, 5 didapat dari Al-Quran. Yang pertama, kemarin kita udah belajar rukun pertama di dalam wudu adalah niat. Terakhir, rukun terakhir nanti adalah tertib. Tertib ini mana sumber dalilnya, mana hadisnya? Jelas ya, ini semua dipraktekan ya. Khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ambillah manasik kalian, ibadah haji kalian sebagaimana ibadah hajiku. Lah maka hadirin, saya mau nasihatin diri saya ataupun orang pada masa sekarang khususnya, dalam ibadah jangan kebangetan kreatif. Jelas kagak tuh kira-kira? Dalam ibadah jangan kebangetan kreatif, jangan kebangetan pakai inovasi, apalagi ibadah mahdhah. Jangan kebangetan menggunakan akal. Dia bilang apa? Ya, perempuan sholatnya harus sejajar dengan laki-laki. Sejak kapan kita mengatakan atau bahkan kita menganggap laki-laki yang sholat di depan lebih mulia daripada perempuan yang sholat di belakang? Enggak sama sekali. Bahkan perempuan itu kemuliaannya sangat banyak. Gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummuka 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 summa abuka. Ibumu summa, setelah itu adalah bapakmu. Lah kok ini tiba-tiba perempuan sholat di belakangnya imam, di belakangnya laki-laki dikatakan merendahkan perempuan. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu dulu dah, Bu, kalau jalan ke pasar di depan ada begal,
Ya, kita suruh laki kita di depan apa laki kita di belakang? Nah, tuh ibu-ibu kompak nggak tuh? Kata bapak-bapaknya, giliran begini aja lo gua di depan ya, sholat lu mau di depan, katanya begitu. Apa maknanya? Sholat ini pertemuan dengan Allah. Sholat ini hubungan hamba kepada Tuhannya. Lah kalau Allah udah siapin letaknya, kursinya, posisinya melalui Rasulullah, lah itulah yang terbaik. Dan lagi katanya khotib ya mau seorang perempuan, repot ini urusannya ya. Suka-suka perempuan ini kalau lagi bad mood dia kagak mau ngomong. Takutnya itu sebelum dia khotbah dia ngirim pesan WhatsApp cuman checklist biru kagak dibales, akhirnya di mimbar dia kagak ngomong. Lah ini repot. Lah maka saya sampaikan, segala sesuatu yang terlalu menyimpang, apalagi kelihatan jauh dari perkataan ulama, udah buru-buru. Jangan pakai nunggu fatwa, jangan pakai nunggu yang lain, jauhin. Mudah-mudahan kita dijauhin dari ajaran-ajaran yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum. Nah, itu ayatnya ya. Dan basuhlah dan cucilah muka kalian. Nah, dari mana ini muka? Batas-batasnya kata para ulama, min manabiti sya'ri ya ila akhiriz zaqani, dari tempat tumbuhnya rambut ya, tempat tumbuhnya rambut ya. Gak perlu saya buka ya, repot ini soalnya makainya ini ya. Jadi ada tempat tumbuh rambut sampai dengan apa? Ujung dagu begitu ya, ujung dagu. Tapi tempat tumbuhnya rambut ini yang normal. Banyak kan orang kan ada yang tumbuhnya di sini nih ya. Iya enggak? Jangan sampai belakang enggak, yang normal aja. Dulu nih waktu normal dia, waktu belum ke belakang di mana? Udah di situ. Dari mulai numbuhnya rambut ya, jelas sampai dengan kepada dagu. Lebarnya dari mana? Nih, dari anak telinga yang sebelah sini kanan sampai dengan yang sebelah kiri. Dan kata wajah, apakah hanya wajah atau semua segala sesuatu yang ada di wajah? Apa jawabannya? Segala sesuatu yang ada di wajah. Apa itu? Dua, yaitu kulit dan rambut. Semua kulit yang ada di wajah, semua rambut, bulu-bulu yang ada di wajah, ini semuanya wajib terkena air. Enggak boleh ada yang enggak. Makanya disebutin sama para ulama, nanti bakal saya sebutin, bahwa jumlah rambut yang ada di wajah ada berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini wajah kita ini. Kita hidup sama wajah kita udah berapa lama ini? Ada berapa rambut yang ada di wajah? 4. Ada lagi yang mau nambahin? Banyak lagi jawabnya. Ada lagi yang mau nambahin? 5. Ayo tambahin lagi. Rambut yang ada di wajah jumlahnya 20. Ada nggak gitu? Yang 10 ada nggak tadi yang nyampe 10? 20. Dan Masya Allah, kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan nikmat kepada kalian wahai umat manusia, kepadamu wahai Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Kata para ulama, di antara nikmatnya Allah, Allah menciptakan kita apa? Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Apa contohnya? Nih ya, ini apa nih namanya? Bulu mata. Alis, bulu mata, nih alis. Ya, ini alis, ini bulu mata. Ada nggak kita lihat di jalanan ya? Jalanan kan yang sering kita lihat tuh pangkas rambut ya. Ada nggak pangkas alis? Ya, kita hidup segini lamanya bertahun-tahun, ini alis kita pernah panjang nggak sampai ke bawah begini nih? Pernah nggak? Bulu mata kita panjang, ada nggak yang begitu? Itulah Allah berikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Alhamdulillah.
Lah repot kalau ini bulu mata panjangnya kayak rambut gitu, kalau melihat orang begini dulu, ya enggak? Alhamdulillah, itulah makna Allah berikan nikmat yang sangat besar. Lantas apa aja ini rambut yang ada di wajah yang wajib basah, nggak boleh sampai ketinggalan? Yang pertama ada dua langsung ya, yaitu dua bulu alis. Mana alis? Ya, nih. Ini wajib basah. Kemudian namanya al-hajiban di dalam bahasa Arab, yaitu dua bulu alis. Al-idharan, dua bulu rambut yang tumbuh di samping telinga antara pelipis dan jambang. Sini ya, sini nih, bagian sini, bukan yang sini. Ini kan bewok nih ya, sini ya. Ini jenggot nih, sini nih, ya di sini. Al-ahdab al-arba'ah, 4 bulu mata. Bulu mata ada berapa bulu mata? Ada 4. Kanan ada yang atas, ada yang lentik banget itu orang, cakep banget dia. Ibu-ibu ada yang sampai bengkok banget itu, ya enggak? Pakai extension apa itu. Kemudian bawah juga ada. Itu ada 4. Kemudian al-aridan, bulu jambang. Nah, ya, baru bulu jambang nih. Bulu jambang. Al-khaddan, 2 bulu pipi. Jangan mentang-mentang kita kagak ada bulu, ya, kemudian kita menganggap di pipi ini nggak ada bulu. Orang ada, ya, bahkan di Arab itu sampai sini pipinya ini. Jadi yang di pipi ini bukan jenggot, jenggot itu ini. Ya, jenggot itu yang tumbuh di dagu. Lah ini yang tumbuh di pipi, bewoknya ini biasanya itu namanya al-khaddan. Al-khaddan, 2 bulu pipi. Kemudian asyarib, 1 kumis. Ya, kumis. Asyarib. As-sibalan, ya, rambut yang tumbuh pada bagian kanan dan kiri bulu kumis. Jadi dari kumis turun ke bawah namanya apa? As-sibalan. Ya, as-sibalan. Al-anfaqah, bulu yang tumbuh di bawah bibir bagian bawah. Nah, ini pas saya ada contohnya ini. Ini namanya apa? Anfaqah. Nah, ini nih yang di bawah bibir. Kalau bahasa orang Rempoa apa ini? Bingung. Mana ini orang Rempoa? Mana yang asli Rempoa ini? Yang ngaku-ngakunya asli Rempoa ini. Ini apa ini namanya nih? Anak jenggot. Anaknya di atas ya. Emaknya di bawah apa ini? Apa ini? Di atas jenggot. Ada orang belah sono ya, orang Jakarta ngomong, oh itu namanya bulu dan ustadz, kata dia begitu. Kok bisa dinamain dan? Iya, kumis dan jenggot, kata dia begitu. Berarti bulu dan. Ini dia ngarang namanya. Lah maka Anda pun belum mendapatkan ya satu istilah yang kemudian bisa kita gunain. Ya, biasanya ngomong bulu di bawah bibir. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, ulama fikih mengatakan namanya al-anfaqah. Ini juga wajib basah. Kemudian an-nafkatan, 2 bulu rambut ya yang tumbuh di bagian kanan dan kiri bulu anfaqah. Sininya nih. Kalau ini yang lurusnya nanti di sini ada. Jadi orang yang bewoknya atau janggutnya itu full, ini banyak bagian rambut yang berbeda-beda beda nama. Kemudian al-lihyah. Lah inilah baru lihyah itu apa? Jenggot ya. Dan jenggot ini bagian daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terbiasa kemudian memelihara jenggot, masya Allah, ahsan. Tapi sebagian ulama kemudian berbeda pendapat. Di antaranya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan beliau itu sering kemudian memotong jenggotnya kalau sudah melebihi daripada segenggam. Maknanya dirapihin ya. Dan ana yakin kemudian Rasulullah itu ketika kita kemudian ajak ngobrol, mestinya bulu janggutnya, bulu jenggotnya, kumisnya dan seterusnya itu mesti dalam keadaan yang rapih. Jadi bagi kita kemudian yang memelihara jenggot jangan sampai tidak terurus, ya, jangan sampai tidak terawat. Kemudian al-ghamam, yaitu bulu rambut yang tumbuh pada dahi. Biasanya ada anak rambut di sini ya. Nah, ini termasuk rambut-rambut yang jumlahnya semua tadi kita total ada 20, semuanya harus basah.
Makanya nih hati-hati nih, sampai disebutin segitu detailnya, menginginkan sama kita jangan sampai wudhu asal cuplek-cuplek aja begitu. Ya, jadi semua rambut yang ada di sini harus basah. Ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Rambut ini bagian jenggot dan cambang, ya, jambang itu boleh yang basahnya hanya bagian luar. Ya, jambang di sini dan jenggot boleh yang basah hanya bagian luar dengan syarat diantaranya jenggotnya termasuk jenggot yang tebal. Dari mana ukuran tebalnya? Kalau kita ngomong seukuran orang ngomong berdua terus udah nggak kelihatan kulit-kulit dagunya, ini berarti termasuk tebal. Jadi dia nggak perlu lagi harus basah semuanya. Tapi kalau masih kelihatan kulit-kulit di dagu, maka semuanya harus basah. Makanya biasanya ketika wudhu bersihin jenggot, nah kemudian dikeluarin lagi sama dia. Ya, dengan harapan kita meyakini supaya semuanya basah. Ya, nanti saya coba kasih contoh gimana mengusap muka dengan efisien, ya, dengan baik. Maka menjadi perhatian jangan sampai ada yang menghalangi daripada masuknya air ke bagian wajah. Diantaranya, ini suka nggak kita kalau bangun tidur kemudian kita buka mata kita tuh susah banget, ya, ternyata ada apa namanya, belek. Bener nggak? Nah itu hati-hati, jangan kita bangun-bangun belum kita bersihin kita langsung wudhu. Karena kalau sampai ada belek di mata kita, itu dia menghalangi masuknya air. Maka setelah selesai dari wudhu, terus kita dapati ada belek, ya, di mata kita, kita lihat. Coba nih, sampai sedetil itu. Kalau beleknya kering, ya, kering begitu, ya udah kering nih, diambil udah susah. Itu maknanya itu belek yang bagian semalam. Maka kita harus mengulang wudhu kita. Tapi kalau kemudian beleknya basah, masih encer begitu, itu biasanya keluar setelah kita wudhu. Coba, ya, jadi jangan sampai kemudian kita lihat atau ada sisa-sisa daripada air liur dan seterusnya, kemudian masih ada di muka kita, maka kita wajib mengulangi wudhu yang kita lakukan. Taib, apa sunnah-sunnahnya ketika membasuh wajah? Ya, diantaranya ini juga Imam Ghazali, ya, ini bukan wajib, yaitu membaca doa, ya. Karena apa? Ketika kita air wudhu sampai ke wajah kita kemudian turun ke bawah, itu kata Rasulullah dosa-dosa itu berguguran. Maka kita berdoa, ya, dengan doa yang dianjurkan, doa apapun, ya, doa apapun maknanya dalam hati kita meyakini dosa yang ada di wajah kita. Apa nih dosa yang di wajah? Besar. Dosa lisan kita, ya, dosa mata kita, ini semua besar. Laki-laki jatuh dosanya pada matanya, perempuan jatuh dosanya pada lisannya. Makanya, ya, perempuan itu kebanyakan kadang-kadang kalau lagi sedih, kalau lagi gembira itu nekepnya apa? Pertama kali dia tekap apa? Mulutnya. Laki-laki kalau dia lagi kebangetan sedih, dia usap apanya? Matanya. Ya, pertama kali kemudian dia usap matanya. Lah ini menandakan bahwa dosanya laki-laki itu sangat banyak. Permulaannya dimulai dari satu pandangan. Begitu juga dengan perempuan, dimulai dosanya yaitu dengan lisan. Maka jaga nih kita punya mata, jaga kita punya lisan, dan jaga kita punya wudhu. Kenapa? Karena dengan kita berwudhu, maka dosa-dosa akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diantara doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, berikanlah cahaya dengan cahayamu kepada wajahku. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, hari di mana nanti engkau berikan cahaya kepada wajah-wajah kekasihmu. Nanti nih Pak, kita bakal dibangkitin. Sebelum akhirnya kita bakal dihisab, dihitung amal baik kita. Ketika kita dibangkitin, itu kita udah mulai tahu
Udah mulai ngeliat mana orang ahli sorga, mana orang-orang ahli neraka dengan pancaran yang ada di wajahnya. Maka orang yang kemudian sering berwudu, inilah yang disebut dengan athar min atharil wudu, bekas daripada bekasnya wudu. Nanti bakal kelihatan ketika kita semua dibangkitin, bakal mengeluarkan yang namanya cahaya. Amin ya rabbal alamin. Wala tusawwit wajhi, dan janganlah engkau gelapkan wajah kami ya Allah, bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika, di mana hari nanti engkau gelapkan wajah-wajah orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Kemudian diantara sunnahnya membersihkan sela-sela mata kanan dan kiri dengan jari telunjuk. Nah tadi ya, ini fungsinya apa tadi? Supaya kita benar-benar meyakini tidak ada yang menghalangi. Ya Allah ya, kalau kemudian kita menganggap Allah, saya ini udah sholat, saya udah sholat duha, saya udah sholat witir, saya udah sholat tahajud, tapi kenapa kok keadaan saya masih begini-begini aja? Jangan-jangan wudhu kita belum benar. Lah orang yang wudhunya belum benar, udah bisa dipastikan sholatnya nggak benar. Orang wudhunya nggak sah, sholatnya pasti nggak sah. Maka awal kemudian kita menginginkan satu kebaikan dari sholat, mulailah dengan memperbaiki wudhu. Yang ketiga, membasuh wajah secara bersamaan dengan kedua telinga. Nah ini jarang kita lakuin ya. Setelah basuh wajah selesai, kemudian langsung kita nyambung dengan telinga. Nah tapi ini jarang dilakuin karena nanti telinga ini ada lagi tempatnya sendiri, ada lagi waktunya sendiri untuk membasuh telinga. Melebihkan basuhan pada wajah dari batas yang wajib yang lebih dikenal dengan istilah gurrah. Ada gurrah, ada muhajjalin ya. Nanti ketika hari kiamat sama seperti tadi, kita bakal dibangkitkan dengan cahaya. Lah orang yang sering melebihkan, jangan kebangetan irit. Kalau emang airnya dikit sih boleh. Ini orang sekarang saya liatin irit-irit banget, wudhu asal begini aja udah. Apalagi yang perempuan kadang-kadang kerudungnya kagak dibuka, ya asal sedapatnya aja itu bagian muka. Lah ini kita wajib mencuci bagian yang wajib, sunnah melebihkan. Ya maknanya sampai ada bagian-bagian yang lebih dari batas tadi tumbuhnya rambut, dari batas tadi dagu. Ini wajib ada yang dilebihin, sunnah untuk dilebihkan. Mengambil air dengan kedua tangan. Boleh kagak kita wudhu nih? Saya mau tanya nih ya. Ini keran nih, gerojok gede banget ya. Boleh kagak muka kita beginiin doang? Boleh kagak kira-kira? Ayo, boleh nggak? Kalau bener basah semua boleh. Kenapa? Karena kalau seseorang nih ya, saya berdiri ini di kolam begitu ya. Mana sini kolam paling dekat? Kolam apa danau situ Gintung? Saya berdiri ini, kemudian saya niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya nyemplung itu ke empang, ke danau. Lah bangun dari situ, saya udah dalam keadaan berwudu. Ya basah pasti, bukan basah lagi. Tapi maknanya apa? Ini nggak mesti kita menggunakan tangan, itu bukan mesti, tapi itu bagian sunnah yang bisa menjadikan sempurnanya wudu kita. Lah cuman kan susah, keran begitu ntar muka kita ya nggak basah, baju kita semuanya ya nggak, kalau kagak pakai tangan. Lah makanya sunnah menggunakan dua tangan. Artinya pakai satu tangan pun boleh, kagak pakai tangan pun boleh. Cuman kebanyakan kalau kagak dibantu dengan tangan, ini semuanya kagak bisa kena air. Jelas kagak tuh kira-kira? Ya. Jadi jangan sampai kita anggap pakai dua tangan ini wajib. Nanti kesian orang yang tangannya lagi jatuh. Atau kesian orang, wal'iyadzubillah, ada orang yang mungkin tangannya ya cacat begitu,
dia nggak bisa basuh dengan dua tangan, ntar kita omelin lagi. Suka-suka kan saya sering dengar orang ngeributin masalah telunjuk ketika tahiyat akhir. Ada yang begini, ada yang begeter begini, akhirnya habis sholat diribut tuh berdua. Dia kagak lihat di sampingnya ternyata ada orang kagak ada telunjuknya. Gimana ini? Kita kudu paham mana yang diwajibkan dan mana prasarana yang bisa membantu apa yang diwajibkan. Jadi menggunakan dua tangan ini adalah sunnah yang membantu kita bisa menyempurnakan kewajiban kita mencuci seluruh wajah. Taib. Yang terakhir, mengulang basuhan pada wajah sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sekali. Lantas bagaimana? Ya, bagaimana cara yang biasa kemudian diajarkan oleh para guru adalah mengambil air, ya baik itu di keran, kemudian kita ambil, lah mulai, ya, ini gimana nih mic-nya ya? Mulai, gading jatuh. Mulai dari bagian tengah begini, ya, kemudian kita lebarin ke sini, nanti balik lagi ke tengah. Ya, jadi mulai, kemudian kita lebarin ke sini, nah nanti balik lagi ke tengah. Jadi habisnya di tengah. Yaitu dengan catatan semua tadi udah dibersihin dulu. Ya, semua udah dibersihin dulu, nggak ada yang tersisa. Jadi ketika ambil langsung begini, lebarin ke samping, nanti habisin lagi di tengah. Kemudian ketika ada jenggot, ya, misal seperti saya ini nggak terlalu panjang, masih bagian daripada tipis, setelah begini, nah ini ambil gini, jelas, ya. Nah ini dengan cara begini, ya, lebih mendekati untuk terkenanya air kepada seluruh bagian. Dan ini bukan satu hal yang harus begitu ya, harus sama begini, enggak. Asal kuncinya apa? Semua bagian wajah terkena air, udah selesai. Taib. Rukun yang ketiga, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Hadirin, ini menarik ya bahasanya Allah di dalam Al-Quran. Yadun itu dalam bahasa Indonesia disebut tangan. Ya, yadun itu tangan. Lah tangan kalau dalam bahasa Arab, kata orang-orang ahli bahasa Arab, tangan itu nih dari sini sampai pergelangan ini disebut tangan. Ya, kalau ada orang ngomong yadun bisa jadi maknanya dari sini, ujung sini sampai pergelangan disebut tangan. Yang kedua bisa juga bermakna tangan itu dari ujung jari ini sampai siku, ini namanya tangan. Ada juga tangan bermakna dari ujung jari ini sampai sini, ini namanya tangan. Lah kemudian Allah khususkan untuk diwudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai dengan yang namanya siku. Maka nanti berbeda lagi urusannya ketika kita membahas dalam masalah apa namanya qisas, faqta'u aydiyahuma, dan potonglah tangan. Ini pentingnya belajar, jangan mentang-mentang kemudian tangan dia baca Quran, dia terjemahin maknanya tangan, dia potong sampai sini. Wah ilah, bahkan dia lebihin. Padahal kata para ulama, kalau tangan ya tentu dengan syarat. Ya, saya pernah umroh, kemudian ada jamaah nanya, Ustadz, saya masih bingung itu Islam kok katanya agama yang kemudian lemah lembut dan seterusnya. Itu kok kalau orang mencuri itu tangannya dipotong. Terus dalam pikiran dia, kalau kita nyuri 1 real, ya enggak, 1 real itu berapa sekarang? 4.000, itu langsung dipotong. Padahal enggak, aturannya itu banyak, harus melalui sidang hakim dan seterusnya, ada batasan berapa jumlahnya, baru kemudian tangan dipotong. Itu pun yang dipotong, ya bukan itu pun, ini juga ya hanya bagian ini sampai sini.
Jadi nggak semua sampai sini atau bahkan sampai sini. Jadi kalau perkara qisas yang dimaksud potong tangan itu bukan sampai sini, tapi hanya cukup sampai pergelangan tangan dengan syarat yang begitu banyak. Jadi nggak sembarangan kita kemudian nemuin maling baru kita bilang saya mau negakin ini ajaran Islam, main potong aja tangannya. Dia kagak ngaji. Islam nggak begitu. Islam itu menjadikan satu hukuman. Tapi saya rasa ya kalau kemudian ini diterapkan, mungkin jumlah koruptor akan berkurang. Mungkin ya, mungkin. Tapi kita punya satu kedaulatan ya, negara Republik Indonesia punya aturannya masing-masing. Mana diantara dalilnya? Ra'aitu Rasulullah yudirul ma'alal mirfaq. Ya, kata Sayyidina Jabir, aku melihat Rasulullah mengalirkan air sampai ke siku-siku. Ya. Apa sunnah-sunnahnya ketika membasuh kedua tangan? Ya diantaranya tadi membaca doa juga. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah nanti ketika engkau memberikan kitab, ya Allah itu akan memberikan kita kitab dengan kanan atau dengan kiri, maka berikanlah aku biyamini dengan tanganku yang kanan, wa adkhilnil jannata bighairi hisab, dan masukkanlah aku ke dalam surgamu tanpa hisab. Yang kedua, mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri, dan jika sebaliknya yaitu mendahulukan tangan kiri atas tangan kanan, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Boleh, ya silahkan. Mungkin dia lagi pegel tangan kanannya, tapi hukumnya makruh. Kemudian kalau ada yang kanan kirinya misah, selesain dulu yang kanan, baru yang kiri. Saya masih sering nemuin itu orang yang wudunya selang-seling. Ya enggak? Kanan dulu, kiri, kanan, kiri. Ah ini enggak. Ya, yang disunnahkan adalah selesain dulu yang kanan sampai 3 kali, baru selesain yang kiri sampai 3 kali. Kuping bagaimana kuping? Kuping bareng. Jadi yang kanan dulu, kiri baru seterusnya, itu adalah tangan dan kedua kaki. Kalau kuping langsung bareng. Ini kalau lubang hidung jangan kanan kiri, kata Ustaz kanan kiri berarti lubang kanan dulu ini. Enggak. Kudu tahu mana yang dimaksud kanan kiri. Makanya ngajinya jangan sambil ngantuk-ngantuk. Ini kalau ngantuk-ngantuk, iya pokoknya kanan kiri udah. Iya kanan kiri ya begitu kira-kira. Baik. 3. Menggosok-gosok anggota wudhu yang dibasuh, karena sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Maksudnya apa? Ini lagi-lagi saya mau jelasin hukumnya. Keran kita cuma nyalain, kita kagak mau pegang nih tangan kita. Kan ada orang males banget, ada nggak tuh orang males? Sampai wudhu aja males banget. Ya, padahal kerja kagak tapi capek, wudhunya males banget. Bagaimana ini wudhunya orang males? Tuh keran dinyalain sekenceng-kencengnya, tangan dibegini aja nih. Bener gak? Tuh, iya gak? Terus begini lagi dia ini. Kagak dia pegang-pegang begitu. Itu sah kagak? Sah asal semua tangannya basah. Tapi hati-hati, kita punya satu kaidah di dalam fikih, terutama di dalam Sadah Ba'alawi, satu kaidah yang disunahkan, khurujum minal khilaf sunnah, keluar dari perkara yang diperdebatkan supaya bisa sah menurut semua ulama adalah sunnah. Kenapa kemudian kita gosok? Karena menurut mazhab Imam Malik, menggosok tangan ketika wudhu hukumnya wajib. Ini mazhab Syafi'i ini. Ada orang nih tinggal di Indonesia, dia males banget wudhu, dia cuman begini-begini doang. Menurut mazhab Syafi'i, kalau semuanya basah, sah. Dia pergi ke Sudan, dia wudhu cuman begini-begini doang, mazhabnya Imam Malik pasti ditegur sama orang. Karena menurut mazhab Imam Malik wajib menggosok.
Lah menurut mazhab kita menggosok tangan ini, terutama takhlil diantaranya ya, sela-sela ini termasuk bagian daripada sunnah. Taib, jelas. Yang keempat, melakukan takhlil. Nah ini ya yang saya jelasin tadi, jari jemari tangan ya. Jadi sebelum, bisa ketika nanti pas tangan, atau dari pas ketika pertama kali, itu sunnah juga ya. Jadi ketika awal bagian depan ya, kemudian bagian belakang ya. Jadi habis begini, kemudian begini ya. Jadi dari sisi ini mengambil sunnah. Tapi Ustadz, tangan saya bersih banget ini sebelum wudhu, baru pakai yang namanya apa itu, hand sanitizer. Lah biarin, kita bukan hanya perkara ingin membersihkan, tapi kita perkara apa? Mengambil sunnah. Allah, hidup kalau udah pikirannya sunnah, udah cakep hidup begitu ya. Makanya jangan sampai kita itu meninggalkan perkara karena sunnah. Biarin dah, cuman sunnah, kagak dosa. Padahal sahabat dulu berebut-rebut pengen ngamalin yang namanya sunnah. Melebihkan basuhan dari batas yang wajib. Jangan kebangetan banget, mentang-mentang sampai lutut dia dibatasin sama dia, kagak boleh lebih banget. Enggak, justru wajib melebihkan. Lebih cakep lagi sampai sini. Allah. Kudu ngejalanin sunnah, kudu tahu tempat dan waktu. Jangan ibu-ibu habis denger begini dia ke mall, dibuka semua sampai sini-sini. Waduh, repot itu. Kalau lagi di rumah, kemudian nggak pakai tangan yang sehingga menyulitkan, bagus sampai sini. Ya lebihin terus. Pokoknya wajibnya sampai siku, lebihin terus. Kenapa? Karena sunnah itu juga punya waktunya. Ya, saya sering ulangi. Lagi majelis kayak begini nih, ada orang kerjaannya nyiwak aja. Siwak, tahu siwak? Udah nyiwak aja. Ya kalau zaman sekarang kali ada nenek-nenek nyiri aja dia. Ya enggak? Ini lagi kajian nyiri. Lah gurunya kan risih, enggak? Ya enggak? Begini aja dia depan gurunya, kata gurunya, "Ya akhi, ya, tolong nanti kalau bersiwak jangan di dalam kelas." Waduh. Ini murid kebangetan pinter, diblinger ini. Dijawab begini, "Ya Syekh, bukannya siwak ini sunnah, ana pengen ngejalanin sunnah." "Oh ya udah, kalau begitu sekalian besok bawa cukuran buat ketek, cukur ketek di sini." Sunnah kagak tuh nyukur ketek? Wah iya, dia bilang. Akhirnya dia kalah juga sama gurunya. Bahwa sunnah memiliki waktu dan juga tempat. Jangan kemudian kita nggak tahu waktu, kita nggak tahu tempat. Melakukan basuhan sebanyak 3 kali pada setiap anggota wudhu, sama. Disunahkan untuk menggerak-gerakkan cincin. Nah, apalagi yang cincinnya itu keras. Biasanya keras tuh cincin mau dikeluarin kalau ada yang lirik. Bagus tuh cincin, wah udah keras tuh, udah tuh. Takutnya kagak bisa masuk lagi tuh cincin, ya enggak? Tuh cincin bagus itu batu, lu coba gua cocokin dulu, wah udah keras ini. Tiba-tiba keras ya. Kalau yang keras itu maknanya apa? Nggak bisa digoyangin begini, ya. Itu sebaiknya dicopot. Karena khawatir air bener-bener nggak masuk. Tapi kalau yang bisa digoyang-goyangin begini, saat itu cincin saya mah kalau dilepas mulu setiap wudhu takutnya hilang, ya enggak? Saya lupa masuk kantong yang mana, atau jangan-jangan ada orang boleh nyomot. Bisa kagak tuh cincin kagak saya lepas? Bisa, asal cincinnya yang masih bisa digoyang begini, diputar ketika wudhu, ya udah puter bagian cincin. Jelas? Masya Allah ya. Mualah, yaitu menyegerakan membasuh antara anggota wudhu. Jadi habis tangan 1, 2, 3, jangan jeda dulu, angkat telepon dulu, lama di ngobrol baru yang kiri. Jangan, sunnahnya langsung habis yang kanan, langsung yang kiri. Taib. Sebagai penutup ya, ada hukum khusus untuk daimul hadas. Ya, apa itu daimul hadas? Orang yang Allah kasih penyakit, ya bukan beser. Ada kan orang beser itu modelnya kalau lempengan mau pergi nih, mau piknik, beser banget dia. Ada nggak tuh begitu? Ya giliran mau piknik beser, rasanya mau buang air kecil aja gitu. Bukan. Ini orang yang emang Allah kasih penyakit klepnya untuk menutup keluarnya ini udah apa bahasa kita? Udah dol. Jadi kadang-kadang kagak berasa aja udah begitu, udah keluar aja begitu tuh ada.
Dan ini ya ikhwah ya Allah, ini nikmat yang kadang-kadang kita nggak sadarin. Kita bisa nahan pipis begitu ya, kita bisa nahan pipis, kita bisa nahan tuh pipis, kadang-kadang kita kagak syukurin. Padahal ada orang yang kemudian Allah kasih penyakit tuh pipisnya kagak bisa ditahan, langsung keluar begitu aja. Allah, berapa banyak ini yang harus kita syukurin. Lah kalau orang modelnya begini, beser yang modelnya udah nggak bisa, udah dol ini, dia punya satu hukum khusus di dalam berwudu, ya. Apa diantaranya? Mereka ini nggak boleh wudu kecuali udah azan. Jelas? Jelas nggak tuh? Kita nih umpama habis sholat duha, jam berapa sholat duha? Misalnya jam 10, batal jam 11 kita wudu lagi, sampai zuhur wudu kita belum batal, boleh nggak kita sholat? Boleh. Tapi kalau orang daimul hadas, orang beser tadi, jam 11 dia wudu, datang azan, itu wudunya nggak kepake. Jadi dia nggak bisa wudu sebelum azan untuk sholat ya. Kalau dia mau baca Quran lain lagi. Ini dia mau sholat zuhur, dia nggak bisa pakai wudu yang dia wudu sebelum azan. Harus nunggu azan dulu masuk waktu baru dia wudu. Yang kedua, orang daimul hadas ini wudunya harus wajib terus menerus. Kalau kita tadi, ya ini wudu nih kanan. Memang orang pebisnis ya sibuk banget. Setiap menit ada aja yang nelpon, ya nggak kira-kira? Habis basuh yang kanan, mau basuh yang kiri, ada yang nelpon, diangkat dulu. Ya kira-kira mungkin 3 menit dia matiin, itu masih boleh kita lanjutin. Tapi kalau orang yang daimul hadas kagak boleh, wajib langsung secepat-cepatnya. Kenapa? Karena khawatir nanti keluar lagi itu dia punya hadas. Maka orang yang daimul hadas ini wudunya segera langsung sholat, jangan pakai sunnah dulu, langsung yang wajib. Lalu kemudian selesai sholat dia dapat satu fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh berwudu kecuali telah masuk waktu sholat. Wajib berwudu setiap akan melakukan sholat fardu. Zuhur wudu, terus dia mau pakai lagi waktu asar, nggak boleh. Setiap sholat satu wudu, dan itu harus setelah masuknya azan. Yang terakhir, wajib beristinja dan menutup tempat keluarnya najis sebelum berwudu. Kalau kita nih habis wudu, kita misalnya mau pipis, tapi kita nggak pipis dulu, boleh kita tahan aja. Tapi makruh ya kalau sampai benar-benar di dalam sholat kemudian benar-benar kita jadi kagak khusyuk nahan. Nahan lapar aja jangan, apalagi nahan pipis. Lah kalau orang daimul hadas nggak, dia wajib ke kamar mandi dulu, bener-bener semua dibersihin, semua dikeluarin. Setelah itu wajib ditutup. Ya tentu mungkin dengan tisu atau dengan apa tuh biasanya perempuan ya. Apa namanya? Ada kayak kapas buntel-buntel begitu. Apa? Bukan softtek, ada lagi. Bukan. Lupa nih subhanallah ya. Jadi itu dia bulat-bulat. Tampon. Benar ya? Benar ibu-ibu ya? Tahu tampon ya? Nah, yang belum tahu belum pernah pakai tuh. Saya walaupun belum pakai juga udah tahu ya. Karena belajar. Jangan kira saya pakai. Lah kalau kita laki bisa juga. Jadi bagian tempat keluarnya itu ditutup ya dengan tisu, dengan pampers atau dengan softtek dan seterusnya, sehingga ya itu ketika keluar bisa langsung kita lihat. Ya maknanya berasa gitu kira-kira. Ya, nah barulah kemudian dia bisa sholat. Lah ini maka ya Allah, berapa banyak nikmat yang kemudian harus kita syukuri kalau kita mau benar-benar mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan walafiat, mudah-mudahan ilmunya bisa langsung diamalkan. Sebelum kita tutup seperti biasa, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terutama mengenai apa? Mengenai wudu. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Silakan, Bu Dokter. Ada yang mau tanya, Bu? Saya husnuzon ya, kalau nggak ada yang nanya tuh artinya paham berarti ya. Bukannya bingung apa yang mau ditanya gitu ya. Tadi juga apa sih, ngomongin apa sih? Tayyib. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang daimul wudu yang sering keluar Pak Ustadz ya. Daimul hadas. Oh, daimul hadas berarti dia harus wudu terus setiap kali mau sholat. Nah, kalau yang orang biasa boleh kan ya, misalnya dari boleh ya. Nggak usah harus wudhu lagi ya. Satu kali wudhu bisa buat berkali-kali sholat, bisa misalnya maghrib, isya gitu bisa ya. Kemudian kalau orang tadi saya dengar bahwa orang yang mau tidur berwudhu, ruhnya seperti sujud, seperti orang sujud terus Ustadz ya. nah. Untuk orang-orang yang kembung, orang-orang yang tua suka buang angin. Setelah dia wudhu kemudian tertidur kemudian dia keluar angin, apakah dia harus wudhu lagi? Ya. Satu lagi untuk yang dikatakan dia mendapat pahala umrah atau haji yang sempurna jika dia tidak bergeser bokongnya dari tempat duduknya, itu apakah itu saklek? Dia harus duduk, nggak boleh bergerak-gerak? Ini dari habis subuh nih tadi. Iya. Taib. Apakah misalnya ke kamar mandi, apakah masih ada usaha, atau misalnya saya bergerak sini geser-geser, apakah itu masih berlaku pahala itu? Kita harus saklek atau ada? Ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Borongan nih pertanyaan yang diborong ini. Yang pertama, boleh nggak nih kalau kita yang bukan daimul hadas, mudah-mudahan semuanya sehat, boleh nggak kita satu wudhu sekali wudhu buat 5 waktu? Masya Allah, itu berarti dia dahsyat itu ya. Kebanyakan orang ya, dulu itu Syekh Abdul Qadir Jailani ya, itu berpuluh-puluh tahun, seingat saya 40 tahun itu selalu sholat subuh dengan wudhu isya. Allah, bayangin, sholat subuh dengan wudhu isya. Orang kita zaman sekarang mau ngikutin Ustadz, saya alhamdulillah nih udah seminggu ini saya sholat subuh, wudhu subuh pakai wudhunya, sholat subuh pakai wudhu isya. Soalnya saya sholat isyanya jam 4. Malah ada yang lagi 10 menit sebelum subuh saya sholat, ya udah saya lanjutin aja sholat subuh. Lah beda lah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung dia datang waktu isya, dia sholat, dia belajar, dia baca Quran terus, dia kagak tidur, dia duduk, dia khusyuk dan seterusnya. Habis gitu belum batal wudunya. Nah ini mah namanya. Jadi jelas boleh, jawabannya boleh. Bahkan kalau emang kita umpama lagi i'tikaf begitu ya, dari habis asar tuh kita nunggu buka puasa Ramadan, buka puasa terus nggak batal-batal, bagus, Masya Allah, bagus. Bahkan ada satu kisah, ada orang ya, satu orang kekasihnya Allah, dia ini kalau mau wudhu susah pergi ke kamar mandi karena dia di kursi roda, dia nggak pengen ngerepotin anaknya, dia nggak pengen ngerepotin teman-temannya, sahabat-sahabatnya, diminta sama Allah, ya Allah saya minta tolong saya jangan dibatalin. Akhirnya benar-benar dalam waktu yang lama dia nggak batal-batal. Dan maka saya bilang begini, ya hadirin, kita ini kadang-kadang merasa bisa. Apa yang kita bisa? Kalau nahan pipis aja kita nggak bisa, bener nggak? Nahan pipis aja kita udah keringetan. Ya, nahan buang air besar kita keringetan. Kapan Allah kasih datangnya? Ya datang. Lah begitu juga ada jamaah Ustadz, saya ini sering banget nih buang angin, gimana ini tawaf itu ya kalau kita lakuin berjamaah paling cepatnya 30 menit, gimana ini Ustadz? Minta sama Allah, wudhu dengan sebaik-baiknya, minta sama Allah, ya Allah. Kalau saya pesannya begini, Bu, Pak, kalau ada yang wudhunya batal, jangan ragu-ragu ngomong kepada pembimbing. Jangan kagak enakan, kagak enak nih, takut ngerepotin pembimbing. Lah jangan, ya emang repot. Pembimbing bukan lagi repot, kudu nungguin lagi, tawaf lagi, tapi ini urusannya ibadah. Lah cuman jangan disengaja baru pengen dicari-cari sama dia, kesian pembimbingnya. Maka itu apa? Minta sama Allah, ya Allah tolong ini saya pengen banget tawaf, kagak batal-batal, saya pengen bareng sama jamaah semuanya, tolong sampai kelar daripada tawaf, jangan sampai keluar angin. Abis tawaf terserah, karena kalau sa'i itu nggak wajib dalam keadaan suci, sunnah. Maka dia tahan itu,
giliran sa'i dia keluarin, sampai lari dia begitu. Jadi jawabannya boleh. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mengenai sujud. Nah, ini ada riwayatnya di dalam kitab adab bahwa yaitu saya bilang ketika kemudian ruh itu dilepaskan Allah dari jasad itu, yaitu dia berlari-lari di alam ruh. Lah bagi yang berwudu itu disujud, bukan seperti sujud-sujud. Ya tentu makna sujud ini nggak bisa kita gambarin dengan sekarang. Ya kayak dulu misalnya syaitan, para malaikat itu semua disuruh sujud. Apakah sujudnya kemudian persis seperti kita? Allahu alam mengenai caranya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau wudu itu? Ini pertanyaan udah ditanya yang ketiga. Jadi kata para ulama, kalau pertanyaannya apa itu tadi? Bagaimana kalau habis wudu kemudian batal? Ya, misalnya laki bini, masa gitu gara-gara wudu akhirnya tidurnya jauhan, apalagi pengantin baru. Enggak, kata para ulama, wudu yang diniatkan untuk tidur sehingga mendapat fadilah tadi tidak batal kecuali dengan berhubungan suami istri. Paham gak tuh? Saya wudu nih, saya niat supaya malam, dan bahkan ketika kita berbola ke kanan, kiri, depan, belakang, kalau kita dalam keadaan wudu itu malaikat setiap kita berbalik minta ampun buat kita. Allah. Lah masa gara-gara begini kita jauh-jauhan sama bini kita? Ya enggak? Lah kalau kemudian batal, apalagi pas banget lagi keadaan dingin atau udah tua dan seterusnya, udah cukup wudu yang tadi kemudian langsung tidur terusin. Ya kalau dibilang bagus lagi, bangun lagi. Tapi mau berapa kali ini bangun-bangun terus? Atau jangankan suami istri baru berpegangan tangan, menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Berapa kali mau batal? Maka tetap dapat fadilahnya kecuali dia hubungan suami istri. Ya, kemudian dia mau tidur lagi, dia kagak wudu. Nah ini udah keluar nih, kagak lagi tuh arwahnya sujud. Tapi kalau dia wudu lagi, maka dah dapat. Tapi kalau udah keluar angin, dia mau sholat nggak bisa. Paham maksudnya? Ya, dia wudu mau tidur, kemudian keluar angin, dapat nggak tuh fadilah orang tidur dalam keadaan wudu? Nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau dia bangun mau langsung sholat, itu nggak bisa, karena wudunya sudah batal. Paham nggak tuh maksudnya? Paham ya? Pertanyaan yang terakhir mengenai duduk. Nah ini menarik ya. Jadi memang sebagian orang kita ini memaknai hanya letter lek daripada hadis. Nah ini sangat sulit. Contoh aja, contoh sederhana. Ya, umpama ya, kita ini duduk tadi dari mulai sholat jamaah sampai dengan waktu isyraq, kita nanti sama-sama sholat 2 rakaat, Allah kasih pahala haji dan umroh, amin. Nah kalau begitu saya ngajar kagak bakal dapat ini. Maksud saya mau ngajar duduknya di situ aja, ya enggak? Belum lagi ada tuh orang saklek banget lagi, dia duduk aja bilang, bu minggir bu, saya mau dapat pahala umroh. Ya biarin, ini mau dibersihin karpetnya, mau digulung kata yang bersihin. Akhirnya gara-gara tuh orang kagak jadi digulung, ya enggak? Diduduk aja di situ. Maknanya adalah orang yang dapat pahala haji dan umroh dari mulai sholat subuh berjamaah, kemudian i'tikaf di masjid. I'tikaf itu maknanya berdiam diri di masjid. Nggak harus benar-benar sesuai begitu duduknya, ya sampai kagak pindah. Orang keluar batal, keluar ada lagi orang mukanya udah nggak enak banget ya, mukanya begini aja deh. Ngapa lu? Lagi nahan kentut Ustaz supaya dapat pahala umroh. Ya Allah, susah amat dapat pahala umroh. Lah keluarin, langsung buru-buru ngambil wudu, balik lagi ke masjid, masih dapat pahala i'tikaf, pahala umroh. Lain lagi kalau habis wudu ada tukang nasi uduk, dimampir dulu. Lain gak gitu kira-kira? Lain. Jadi kata para ulama, i'tikaf itu segala kebutuhan yang benar-benar kita perluin. Masa mau ke kamar mandi kita tahan-tahan, kamar mandi pergi, balik lagi. Itu satu hal yang kita butuhin, tidak membatalkan i'tikaf yang kita punya. Jadi jelas, gak mesti kemudian harus duduk dan gak mesti baca Quran. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak kita nih, santri-santri, kalau ngafal Quran itu dia kagak bisa duduk, bisanya di jalan keliling. Selama itu kemudian masih di dalam masjid, ya masih berdiam diri di dalam masjid, itu termasuk daripada bagian i'tikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka dari itu ya, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Saya lihat udah banyak banget yang bergerak-gerak ini kakinya ya. Saya kemarin kajian di daerah Bintaro sampai 6:30. Ya, sampai saya yang bergerak-bergerak, jamaah masih nanya mulu. Saya udah bergerak begini, jamaah nanya mulu. Cuman Masjid Ar-Rahmah nih masih sampai jam 6.10 nih. Ntar kita tambahin lagi bisa sampai jam 10. Men saya pulang duluan ya. Kita doa ya. Apa ntar doain untuk jamaah kita yang akan berangkat. Kita doain untuk saudara kita jamaah sekaligus juga donatur ya, Bapak Haji, mudah-mudahan hajinya mabrur, Dedi Kurniadi dan juga beserta istri. Juga info ya, Masya Allah, ini dia berangkat hari Selasa ya, sepengetahuan saya tanggal 20 itu keberangkatan terakhir ya, setelah itu udah nggak ada keberangkatan lagi. Berarti maknanya nih Bapak Dedi ini langsung ke Mekah, dan mungkin boleh jadi dia ngambil jaraknya masih lumayan sih ya. Kalau dulu itu bahkan sampai tanggal 6 Zulhijjah itu masih baru berangkat, jadi langsung ngambil haji niatnya langsung terus. Kalau sekarang kejauhan, jarak ke tanggal 9, jadi kemungkinan tetap tamattu ini, dia ngambil ke Mekah dulu. Kemudian saya informasikan juga ya, insya Allah bulan Agustus mudah-mudahan sehat afiat. Saya bersama jamaah Rahmah yang baru terdaftar 3 orang, tapi sayangnya udah full ya, bulan Agustus ini udah full. Karena saya punya jamaah dari Pandeglang itu kemarin nelpon, Ustadz, ini jamaah yang kemarin September berangkat sama antum pengen berangkat lagi, berapa orang? 22 orang. Saya bilang tahan dulu dah buat Ar-Rahmah. Saya tungguin belum masuk juga, akhirnya ya mau nggak mau ya, akhirnya saya terima. 40 orang Agustus akan berangkat beserta 3 orang jamaah dari Masjid Jamiah Rahmah. Di antaranya Pak Haji Taufik beserta istri dan juga Bu Kartini. Insya Allah berangkat bareng kita. Saya juga akan berangkat lagi kalau sehat afiah dan emang panggilannya. Saya akan berangkat lagi bulan Maulid, yaitu bulan September, tanggal 26 September. Ya, kalau ada yang kepengenan punya niat dulu. Niat bayar kagak niat? Bayar kagak niat? Ntar kalau mau DP bayar baru ya. Niat kagak bayar. Pasang niat dari sekarang, catat tuh kontaknya di Masjid Ar-Rahmah. Nanti mau langsung. Ya, cuman kalau belum ada duitnya jangan datang dulu. Niat dulu, niat kencengin. Udah ada DP-nya datang langsung bayar. Insya Allah kita berangkat bareng-bareng bulan September. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doain khusus buat Bapak Dedi Kurniadi, mudah-mudahan asallaha an yaj'ala hajjahu hajjan mabrura wa sa'yahu sa'yan mashkura wa tijaratahu tijaratan lan tabura wa a'malahu a'malan maqbula. Mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, sa'inya sa'i yang mashkur, kemudian perbisnisannya, keuangannya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perginya selamat, pulangnya selamat walafiat, membawa oleh-oleh amal ibadah, oleh-oleh kesabaran, oleh-oleh rasa syukur. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini mendoakan orang tersebut, Bapak Dedi, untuk pergi haji, kita juga akan segera pergi haji bersama istri dan keluarga kita masing-masing. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والحروب والفتن والمحن جميعا والبلاء ما ظهر منه وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا
وعمرتنا عمرة مقبولة وسعينا سعيا مشكورا وأعمالنا أعمالا مقبولة وتجارتنا تجارة لن تبورا اللهم اجعل ذهابه وإيابه سالمين غانمين مبسوطين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.